Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, refleksi kita kali ini diawali dengan pembacaan dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Yesus bersabda, "Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, 'Mempelai datang, songsonglah dia.' Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, 'Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam.' Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, 'Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan membeli di situ.' Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, 'Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu.' Tetapi ia menjawab, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya.'" Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah berfirman bahwa kerajaan Allah itu datang seperti pencuri di waktu malam. Tak ada seorang pun tahu saatnya akan tiba. Karena itu Engkau menghendaki agar kami selalu berjaga-jaga sepanjang hidup kami. Doronglah kami untuk selalu mengisi hari-hari hidup kami dengan berdoa dan menjalin komunikasi yang intensif dengan diri-Mu dan melakukan kebaikan-kebaikan yang menjadi ukuran penghakiman kami di saat kami bertemu Engkau. Semoga oleh perjuangan kami, Engkau menemukan kami dalam keadaan siaga dan layak untuk Kau hantar ke dalam kerajaan-Mu. Engkau yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, ada seorang sahabat yang terkenal sebagai pria yang penyabar. Dalam situasi apapun, dia selalu berusaha untuk melihat sisi positif, walaupun pengalaman itu sangat menyakitkan dan menuntut korban dirinya. Pernah saya bertanya, kekuatan apa yang memberikan dia pemahaman yang demikian? Ia berkata, persepsi negatif tentang pengalaman hidup atau orang-orang yang kita temui hanya akan melukai pribadi sendiri. Karena itu saya ingin membebaskan diri dari hal-hal negatif tersebut, karena itu akan menunjang saya di dalam memelihara ketenangan batin yang menjamin kinerja saya dalam mengelola usaha dan berkomunikasi dengan orang-orang lain. Saya tahu semua itu sesungguhnya bertolak dari keyakinannya yang kokoh akan penyelenggaraan ilahi. Dalam situasi sepahit apapun, dia selalu berusaha melihat apa rencana Tuhan dengan peristiwa ini. Dengan demikian saya menilai ia memiliki kontak iman yang mendalam dengan Tuhan Sang Pencipta, sehingga terbentuklah sebuah pola spiritualitas personal yang begitu melekat pada dirinya, yang membebaskan dia dari keinginan-keinginan buruk dan mendorong dia untuk senantiasa tegar
dalam berhadapan dengan setiap situasi. Ketika hendak berbicara tentang perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, saya teringat akan pria ini dan saya percaya apa yang dia lakukan adalah tindakan bijaksana untuk menanti-nantikan kedatangan Sang Mempelai, yakni Yesus Kristus sendiri. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Tindakan berjaga-jaga berarti memelihara standar kualitas iman yang baik. Iman yang diwarnai oleh firman Tuhan, doa-doa pribadi, penerimaan-penerimaan sakramen, dan pelayanan-pelayanan konkret kepada sesama yang merupakan wujud cinta Tuhan kepada manusia. Ketika seseorang melakukan semua hal ini, ia memelihara aspek positif di dalam suara hatinya. Dan aspek positif yang merajai nuraninya ini akan menjadi filter pertama dalam melihat peristiwa apapun yang datang kepadanya. Dengan filter yang positif, ia akan memandang dunia dan peristiwa-peristiwa hidup secara positif, termasuk semua orang yang mungkin tidak menyukainya atau bahkan membencinya. Persepsi positif bukanlah sebuah keluguan yang naif, yang membuat kita tidak peka terhadap situasi dan potensial menjadi korban keserakahan sesama kita. Pandangan positif tetap memiliki kewaspadaan. Namun kewaspadaan itu tidak akan mendorong kita untuk mengambil tindakan-tindakan kejam yang akan merugikan sesama kita. Dendam tidak masuk di dalam pikiran. Pembalasan dengan cara yang sama bukanlah pandangan hidup. Maka pribadi-pribadi semacam ini, walaupun mengalami kepahitan, dia akan berusaha untuk menanggungnya dengan sabar, malah melakukan hal-hal yang benar pada balasannya. Untuk bisa mencapai tahap kerohanian yang demikian, seseorang haruslah melatih diri dengan baik sepanjang hidupnya. Pesiaran hidup hendaknya diisi dengan dua aspek yang sama-sama penting: memelihara kehidupan jasmania yang menegakkan martabat kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sehingga kita selalu tegak kepala di hadapan setiap orang dan peristiwa yang menantang hidup kita. Pada sisi lain, martabat manusia yang dipelihara pada aspek jasmania ini dilengkapi dengan kerohanian yang memadai, yang menjadi jiwa dan menuntun kita untuk memelihara integritas diri sebagai makhluk Tuhan, sehingga antara kejasmanian dan kerohanian ada paralelisme yang kuat yang menuai penghargaan dari sesama, termasuk lawan-lawan yang membenci kita. Dengan demikian, kita mengirimkan pesan bahwa berjaga-jaga di dalam hidup bukanlah tidak mungkin, melainkan satu kebajikan pokok yang harus dipelihara oleh kita sekalian, terutama para adorator. Semoga adorasimu di depan Sakramen Maha Kudus adalah cara Anda untuk senantiasa mengisi minyak cadangan dalam buli-buli rohanimu, sehingga pelitamu tetap bernyala dan menuntun orang-orang yang mencari jalan kebenaran dan hidup namun tidak menemukannya. Biarlah terangmu bernyala di depan semua orang, agar Bapamu yang di surga memperoleh kemuliaannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mendorong kami untuk selalu berjaga-jaga sepanjang hidup kami. Ada terlalu banyak tantangan yang hendak membelokkan arah perjalanan iman kami. Maka teguhkanlah kami untuk senantiasa menghadapinya dengan sabar,
dan berusaha menemukan kekuatan dalam berkat-Mu. Doronglah kami untuk selalu memelihara hati nurani kami agar senantiasa berpandangan positif terhadap sesama kami, sehingga kami membebaskan diri dari kemungkinan-kemungkinan berbuat jahat dan memelihara komunikasi yang baik dengan sesama kami, sehingga iklim cinta senantiasa tertanam di antara kami, yang sama-sama memberi keindahan bagi dunia tempat kami berpijak dan menghantar kami masuk ke dalam kemuliaan-Mu. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.